kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan berbahagia. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membawakan materi terkait manajemen fungsional. Di dalam manajemen fungsional itu ada beberapa kerangka-kerangka yang saya bagi tiga. Yang pertama itu adalah manajemen human kapital. Dalam manajemen human kapital, dalam hal ini itu bagaimana suatu perusahaan manajerial terkait dengan sumber daya manusia, mempersiapkan SDM sebagai pionir, sebagai mitra, dan sebagai agen perubahan dalam perusahaan. Jadi di dalam manajemen human capital itu perlu adanya kompetensi yang terdiri dari skill dan kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung terkait dengan kinerja di perusahaan. Dan selanjutnya yaitu manajerial operasional, terutama di PKS itu manajerial operasional itu perlu mempertimbangkan terkait dengan bagaimana input, proses, dan output. Input dalam hal ini adalah bahan baku atau bahan penolong lainnya yang digunakan untuk proses. Sementara dalam proses itu bagaimana manajerial pabrik itu mengatur mengenai sistem maintenance, sistem operasional, dan manajerial mengenai raw material yang ada di dalam proses, dan termasuk SOP yang ada di dalam proses untuk menghasilkan output berupa produk hasil yang bermutu tinggi sesuai dengan permintaan pemasaran. Dengan waktu yang singkat ini, saya batasi selain dari manajerial SDM, manajerial operasional khusus di PKS, terakhir itu mengenai atau yang ketiga mengenai manajerial keuangan. Jadi dasar-dasar dalam hal manajerial keuangan itu yang poin-poin utama itu terkait dengan bagaimana manajerial mengenai aset, liability, dan ekuitas. Di dalam perusahaan ada 4 laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi ada 4 yang poin utama terkait dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir pada kesempatan pagi ini yaitu mengenai operational research atau pengembangan operasional atau penelitian. Di dalam manajerial fungsional ini kenapa sangat diperlukan di dalam hal riset, karena di situ kita akan mencari suatu permasalahan terkait dengan deviasi atau penyimpangan mengenai hasil yang didapatkan. Dengan adanya analisa penyimpangan, bisa kita lakukan penelitian dan bagaimana menganalisa. Contoh misalnya tingginya di pabrik itu tingginya mutu kadar air yang ada di kanal produksi. Di situ diakibatkan mungkin ada kerusakan pada blower, silo heater, padi, silo noten. Itulah yang kita analisa terkait dengan adanya riset di dalam manajemen operasional. Dari keempat ini saya kira cukup mewakili dalam hal materi manajerial fungsional. Jadi pada video terakhir ini saya tutup sebagai penutup manajerial fungsional, di mana sebelumnya pada 2 edisi video sebelumnya itu sudah dibahas mengenai manajerial terakhir itu manajerial fungsional, terus leadership, dan yang kedua itu mengenai manajerial fungsional. Saya kira cukup untuk sementara video dari kami. Mungkin pembahasan lebih lanjut atau pendalaman lebih lanjut mengenai materi ini akan dibahas di LPP Jogja minggu depan, insya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.